Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin asyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, tentunya puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam baginda Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan pengikutnya sekalian. Sama-sama kita hormati pengurus Masjid Al-Ittihad dari jajaran pengarah atau juga penasehat, ketua, sekretaris, bendahara, sampai kepada seksi-seksinya, para imam dan juga merbot. Kita doakan mudah-mudahan para pengurus ini diberikan oleh Allah kekuatan dalam mengemban amanah, sehingga masjid makin makmur, jamaah makin mudah betah untuk melaksanakan ibadah di masjid ini. Amin ya rabbal alamin. Sehingga insya Allah tali silaturahim antara pengurus, antara jamaah, antara warga sekitar Ittihad insya Allah semakin erat, semakin kokoh, semakin kita sama-sama menasehati baik itu yang hak, yang benar, dan sama-sama saling tolong menolong. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tidak terasa oleh kita sekarang ini kita sudah masuk pada tanggal 24 berarti ya, 23 malam 23 Ramadan. Subhanallah, enggak kerasa Ramadan sebentar lagi akan meninggalkan kita, Bu. Ternyata ibu, doa ibu, salah satu doa ibu diijabah, dikabul sama Allah. Salah satu doa bapak dikabul, diijabah sama Allah. Kenapa saya berani mengatakan demikian? Karena saya yakin, saya percaya 2 bulan yang lalu ibu maupun bapak memohon berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan hidup saya di bulan Rajab, keberkahan hidup saya di bulan Sya'ban, sampaikan usia saya ya Allah pada bulan Ramadan. 2 bulan yang lalu ibu memohon berdoa kepada Allah, nggak kerasa ternyata Ramadan sekarang sudah malam ke-23.
Kita sudah merasakan begitu nikmatnya ibadah di dalam bulan suci Ramadan ini. Mohon maaf, mungkin di bulan-bulan yang lain ibu bapak jarang bertemu di masjid ini, betul nggak? Bi asbab Ramadan, karena Ramadan nih habis isya, sholat isya penuhnya seperti ini, betul nggak? Coba kalau di luar Ramadan, apakah penuhnya seperti ini? Maka mari sama-sama kita jaga tali silaturahim kita dengan banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka dari itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ingatkan, saya ingatkan wabil khusus untuk diri saya dan hadirin sedang salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari perhatikan firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 10. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minuna ikhwah. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman adalah saudara. Fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Jadi ibu bapak, kita ini seorang muslim satu, muslim lainnya adalah ikhwah. Bahkan Rasul mengungkapkan bagaikan kita satu tubuh, saling tolong menolong. Ketika tangan kanan gatal, maka tangan kiri ngegaruk. Bagaikan batang tubuh kita ini hadirin. Dan ingat, kita seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ini mengikuti firman Allah, mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia sami'na wa ata'na. Ketika Allah perintahkan, kami dengar ya Allah dan kami ikuti. Ibu, mohon maaf, Islam dengan ajaran zakatnya. Zakat itu kalau kita belajar ilmu fikih dibagi menjadi dua. Ada zakat mal atau zakat harta, ada zakat fitrah. Zakat harta untuk mensucikan hartanya, zakat fitrah untuk mensucikan jiwanya. Ternyata ini adalah hikmahnya. Salah satu, kita peduli dengan sesama, kita peduli dengan saudara-saudara kita yang kurang beruntung, Pak, kurang beruntung, Bu. Bahkan di situ disebut ayatnya, khudh min amwalihim. Fi'il amr diperintahkan untuk diambil zakat bapak, zakat ibu, untuk diberikan kepada mustahik, orang-orang yang betul-betul berhak menerimanya. Nah, ini adalah bentuk tali kasih, saling kita asah, saling kita asuh sesama seorang muslim. Dan hadirin sidang salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang ini kan bulan Ramadan udah tanggal 23 nih, Bu. Ya, Bu. Kita tahu tujuan Ramadan la'allakum ya, Pak. Tujuan Ramadan apa, Pak? La'allakum tattaqun. Dan ternyata ada efek sampingnya, Pak, di selain itu. Apa
efek sampingnya kata Nabi, sumu tasihu, efek sampingnya adalah hikmah buat kita melaksanakan puasa adalah sehat, adalah sehat. Ibu yakin Bu dengan puasa ibu sehat? Ibu yakin dengan puasa sehat? Yakin? Percaya? Bapak percaya dengan puasa sehat? Yakin? Kalau kita orang beriman yakin 1000% dengan kita puasa akan sehat. Kenapa? Karena ini yang mengatakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumu tasihu, puasalah kamu pasti akan sehat. Kalau ada orang bertanya, Pak, saya puasa tapi kok saya sakit? Pak Ustadz, saya puasa kok penyakit saya makin parah? Mohon maaf, bukan puasanya yang salah, mungkin dalam niat berpuasanya ada kesalahan dalam diri kita. Yang kedua, mungkin dalam pelaksanaan ibadah puasa ada kesalahan dalam diri kita. Yang ketiga, ketika kita berbuka puasa pun sama, mungkin ada kesalahan, tidak sesuai dengan mengikuti sunnah Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba satu dah. Yang pertama, sumu tasihu, puasa itu sehat. Saya tanya nih Bapak, niat tuh jangan nganggap enteng niat. Ibu jangan nganggap enteng niat Bu, karena niat kata Rasul, innamal a'malu bin niat, segala sesuatu tergantung dengan niat. Ibadah semuanya dilandasi dengan niat, salat dengan niat, puasa dengan niat, zakat dengan niat, haji pun dengan niat Pak. Subhanallah, Allahu Akbar Pak. Bu, ingat, ternyata ada suatu pendapat seorang dokter, Dokter Aisyah. Ibu kenal dengan Dokter Aisyah? Bapak kenal? Pernah dengar Dokter Aisyah? Seorang dokter, ternyata beliau sekarang menekuni ke ilmu agama, dan beliau dengan keilmuan dokternya dipadukan dengan agama. Subhanallah. Apa pendapat beliau? Pendapat beliau begini Pak, Bu, ternyata dengan kita niat dari kalbu yang dalam, diucapkan dengan lisan, nawaitu sawma ghadin an adai fardi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ternyata itu dibawa oleh sel-sel saraf kita menuju ke otak, dan di otak ada tengah-tengah otak Pak, berbentuk segitiga di tengah-tengah otak. Dia fungsinya memerintahkan supaya lapar, memerintahkan supaya aus, memerintahkan supaya nafsu. Tatkala niat tadi dibawa oleh sel-sel saraf ke otak sampai di tengah-tengah otak, ternyata tengah-tengah otak itu yang tadinya memerintahkan haus, lapar dan hawa nafsu enggak berfungsi Pak. Subhanallah, enggak berfungsi. Makanya terbukti, ibu coba dah di luar Ramadan nggak puasa, ibu nggak makan dari pagi sampai jam 12 siang, kira-kira lapar nggak Bu? Bapak lapar nggak Pak? Pasti lapar. Aus nggak? Aus. Tapi subhanallah, betul kata Nabi, innamal a'malu binniyat. Ternyata ketika kita puasa nggak lapar, nggak haus, walaupun jam 12 siang nggak makan, jam 3 siang belum minum, nggak haus. Kenapa? Fungsi otak tengah tadi nggak berfungsi. Maka dari itu, mari pada kesempatan yang berbahagia ini betulin niat kita. Yang kedua, betulin cara puasa kita. Ingat, puasa imsak. Imsak itu artinya menahan lapar, haus, dan hal-hal yang membatalkan puasa. Dimulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Itu
daripada istilah definisi saum puasa. Setelah puasa benar, cara berbuka puasa kita benar, harusnya sesuai dengan sunnah Rasul, biar sumu tasihu. Ini kadang-kadang mohon maaf Pak, mohon maaf Bu, kalau puasa Rasul buka puasanya itu Pak pakai kurma rutop. Tahu Pak kurma rutop ya? Kurma rutop ganjil Pak, 3, 5, 7. Kalau kita orang-orang Palmerah buka puasanya, jangankan pas maghrib Pak Bu, baru jam 8 pagi udah mesen sama bini kita, Bu, tolong Papa ntar puasa bukanya bikinin kolak ya. Udah gitu mesen lagi, tolong nanti bikinin lagi lontong, tolong bikinin bihun, tolong bikinin gorengan, semua dimakan sekaligus. Otomatis perut yang tidak makan tidak minum 13,5 jam dimakan sekaligus dengan makanan berat, otomatis kaget Pak, kaget Bu. Akhirnya fungsi puasa sumu tasihu enggak berkena buat diri kita. Makanya sunnah Nabi, yuk Nabi kalau nggak ada kurma rutop, kurma biasa. Kalau nggak ada kurma biasa, air putih, baru melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Kalau makan kebanyakan, kekenyangan, nggak bisa sholat maghrib berjamaah. Maka dari itu saya mengharapkan buat diri saya dan hadirin, mari sama-sama kita pererat yuk. Ingat, kita saling menasehati tentang yang namanya hak. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Silaturahim orang beriman adalah ada manfaatnya. Tatkala dia itu berjumpa satu sama lain, maka dia akan menasehati tentang yang hak, itu benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dia menasihati tentang kesabaran, karena sabar itu adalah kunci dia akan berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ma'as sabirin, karena Allah bersama dengan orang-orang sabar. Ramadan mengajarkan diri kita di samping sabar, dan juga Ramadan mengajarkan diri kita untuk sama-sama berbagi, untuk sama-sama kita bersilaturahim antara satu dan lainnya, sehingga insya Allah keluar dari Ramadan, kata Rasul, kita seperti bayi yang baru lahir dari kandungan ibu kita. Di samping satu Syawal nanti kita akan saling memaafkan, walaupun setiap hari kita diajarkan untuk saling memaafkan. Akhirnya kita memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Ramadan 1446 Hijriah ini adalah Ramadan terbaik buat kita. Amin ya rabbal alamin. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari pribadi saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.